Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Lutfiah dalam Sound Slide bersama penyuluh pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang benih bermutu. Benih bermutu merupakan benih dengan tingkat kemurnian dan daya kecambah yang tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bersama dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, dan iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu yang rendah, maka hasilnya pun akan rendah. Benih unggul harus mempunyai sifat-sifat unggul seperti potensi hasil yang tinggi, cepat berbuah, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap stres lingkungan, dan sebagainya. Selama ini, petani yang sudah menggunakan benih bermutu jumlahnya terbatas, terutama karena adanya bantuan pemerintah. Sedangkan jika tidak ada bantuan, lebih banyak menggunakan gabah hasil panen sebelumnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa benih bermutu itu tidak harus berupa benih yang bersertifikat. Bersertifikat dalam hal ini benih yang diperoleh dari produsen benih. Tapi kita dapat produksi sendiri asalkan dengan metode yang benar. Ciri-ciri benih bermutu yaitu varietasnya asli, kedua, benih bernas dan seragam, ketiga, bersih, tidak tercampur dengan biji gulma atau biji tanaman yang lain, yang keempat, daya berkecambah dan vigor tinggi sehingga dapat tumbuh baik jika ditanam di sawah, dan sehat, tidak terinfeksi oleh jamur atau serangan hama. Keuntungan menggunakan bibit bermutu tinggi yaitu pertama, benih tumbuh dengan tepat dan serempak. Yang kedua, bila disemaikan, mampu menghasilkan bibit yang tegar dan sehat. Ketiga, ketika ditanam, bibit dapat tumbuh lebih cepat. Dan yang keempat, pertanaman lebih serempak dan populasi yang tanamannya optimum sehingga mendapatkan hasil yang tinggi. Ada 4 jenis benih dalam sistem sertifikasi. Yang pertama yaitu benih penjenis. Benih penjenis merupakan benih yang terdapat pada urutan pertama pada kelas benih dalam sistem sertifikasi. Benih penjenis ditandai dengan pemberian label warna kuning. Benih ini langsung terdapat pada pemulihan tanaman. Yang kedua yaitu benih dasar. Benih dasar merupakan turunan dari benih penjenis. Benih dasar merupakan benih yang diperbanyak oleh balai benih induk. Benih ini ditandai dengan label warna putih. Yang ketiga yaitu benih pokok. Benih pokok merupakan turunan dari benih dasar. Jadi benih pokok ini merupakan turunan ketiga dari kelas benih dalam sistem sertifikasi benih yang ditandai dengan pemberian label warna ungu. Benih ini diperbanyak oleh penangkar-penangkar benih untuk diturunkan menjadi benih sebar. Yang keempat yaitu benih sebar. Benih sebar ini merupakan benih yang banyak dijual di pasaran atau yang digunakan oleh kebanyakan petani. Jenis benih inilah yang biasanya dibagikan pemerintah kepada petani sebagai benih bantuan. Benih sebar merupakan benih turunan terakhir dan ditandai dengan label berwarna biru. Benih ini hanya bisa dilakukan pada 1 kali pertanaman.
Tata cara penangkaran benih. Lahan harus bersih, bebas dari bekas jenis tanaman lain atau bekas dari tanaman padi sebelumnya. Lahan relatif subur. Benih yang digunakan adalah benih jenis benih penjenis, benih dasar, atau benih pokok. Pengolahan tanah harus sesuai dengan aturan. Jarak tanam yang digunakan menggunakan jarak tanam legowo 21 atau 41 dengan tujuan mempermudah seleksi tanaman dan mempermudah pencegahan penyakit. Pemupukan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat cara. Penyulaman dilakukan pada umur 4-10 hari. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual, yaitu membuang gulma atau tanaman pengganggu lain setiap minggunya. Pengairan dilakukan secara berseling. Seleksi dilakukan dengan cara membuang jenis tanaman lain atau jenis varietas lain. Setelah pemeriksaan tanaman terakhir dan dinyatakan memenuhi syarat atau lulus dari Badan Pengawas Benih Tanaman, maka tanaman siap untuk dipanen. Gabah yang sudah kering dibersihkan dari kotoran atau dari bulir padi yang kosong. Dan yang terakhir, pengemasan dan pemberian label. Proses seleksi atau rogging dilakukan pada 4 fase. Yang pertama, rogging pada fase vegetatif awal, yaitu 35-45 hari setelah tanam. Yang kedua, rogging pada fase vegetatif akhir atau anakan maksimum, yaitu pada 50-60 hari setelah tanam. Yang ketiga, rogging pada fase generatif awal atau pada saat berbunga, yaitu 85-90 hari setelah tanam. Yang terakhir, rogging pada fase generatif akhir atau pada saat masak, yaitu 100-115 hari setelah tanam. Apa saja sih tipe tanaman yang di-rogging atau diseleksi? Yang pertama, tanaman atau rumpun yang tipe pertunasannya menyimpan dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain. Yang kedua, tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain. Yang ketiga, tanaman yang warna kaki atau helai daun dan pelapahnya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun yang lain. Dan yang terakhir, tanaman atau rumpun yang tingginya sangat berbeda atau mencolok. Nah, teman-teman, itulah tadi cara menghasilkan atau